Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops with a contingent of Dutch landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku semua, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang dengan sekutu. Saya mendengar berita ini dari stasiun luar negeri. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Mas Tuan tadi berbicara tentang terjadinya kekosongan kekuasaan itu apa? Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Garis benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan tentang Jepang. Saya setuju dengan usulanmu, Witana. Sebaiknya kita segera meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lebih cepat lebih baik, bukan? Mana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usulan Tuan, karena waktu ini itulah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Tenang, saya mohon kalian duduk di kursi masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan maksud dan keinginan kita. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu kami pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Jadi begini Bu, ada yang penting yang kami ingin bicarakan dengannya. Oh begitu, ya sudah, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu, maaf membuat Ibu repot. Ya, sama-sama. Kalau begitu, saya panggilkan dulu Kang Mas.
Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda, mereka datang ingin berbicara penting katanya Pak. Ya sudah, saya kembali ke belakang dulu, masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa ketika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan tentara kemiliteran Jepang yang berada di Indonesia bisa menggagalkan kita dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita tentang Jepang menyerahkan kepada sekutu masih diragukan. Sebaiknya kita mencari kebenaran langsung dari sumbernya. Jadi usulan kami berdapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar apa adanya. Lebih baik kita besok lanjutkan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang begitu Bung Karno inginkan. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami mau minta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Bung Hatta? Setuju, supaya tidak ada kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ada di dalam. Ayo silakan masuk. Kebetulan sekali. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada seperti Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Maaf kasihkan ngobrol. Mari masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Bung, hati-hati kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Memang apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu bahwa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui? Saya tidak bisa langsung menyetujui tanpa adanya rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya harap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti Jepang akan mengetahui semua rencana kita. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Namun itulah salah satu jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak menginginkan Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Tapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Semakin ancur perundingan. Para pemuda dan Soekarno berisi tegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan tokoh datang berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Kami sedang membicarakan apa yang diinginkan para pemuda ini. Saya dengar kalau tidak salah mereka menginginkan kemerdekaan. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kita rundingkan dulu masalah ini dengan para tokoh tua? Ya, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang terlebih dahulu. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang, agar tidak ada suatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkhianat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang.
Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda, apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika semua berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam menculikan gitu? Ya, tepat sekali. Tapi yang saya bingung adalah kemana kita membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kita bisa serahkan tugas ini kepada Cindy dan Latif, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Apakah Latif keberatan atau tidak? Bagaimana kalau kita berdua bawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana terjamin keamanannya. Betul, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Ada apa ya? Jadi gini Bung. Jadi gini Bung. Bung Karno tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami. Saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak, kebal. Sudah, kita ambilkan dulu kembali masalah ini. Saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda yakin dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Aku berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikembalikan hingga pukul 12 siang, maka nyawa saya akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Jinnya sangat menyakitkan ya. Bawalah ya sekarang juga. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Tepatnya, sampai di Rengas Dengklok bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Sekarang kemana kita harus pergi? Bagaimana kita sekarang pergi ke rumah Laksamana Maeda? Ia adalah sahabat karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi, pasti terjamin keamanannya. Saya setuju. Permisi, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu itu? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Saya mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang kami bingung, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah Tuan tidak keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Mari silahkan masuk. Apakah ada kertas dan pena, Tuan? Ada, sebentar saya ambilkan. Ini Tuan. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu bagaimana dengan isinya? Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan tentang kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, semua sudah selesai.
Jadinya seperti ini. Bagaimana Kang Agung? Sudah selesai? Ya sudah. Maaf, apakah Sayuti milik bisa mengetik naskah ini? Dengan senang hati bisa, Bung. Tunggu sebentar. Baik. Ini naskahnya sudah selesai, Bung. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Terima kasih. Bagaimana jika naskah ini yang menandatangani kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Saya tidak setuju. Sebaiknya Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan muda lah yang mewakili rakyat. Saya lebih setuju kalau Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatangani naskah tersebut. Setuju. Itu lebih baik. Tapi sekarang yang harus kita pikirkan, di mana kita akan membacakan naskah tersebut. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi ini Di mana? di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikada, pasti akan bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usulanmu, Tuan Darwis. Baiklah. Berat sekali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir terjadi pertemuan darah jika kita masih nekat memproklamasikan di sana. Mungkin akan lebih aman jika proklamasi dilaksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat? Pagi harinya kita berkumpul di rumah Span. Ya, sebaiknya kita pulang terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuhan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, kami pamit dulu Tuan. Akhirnya, dini harinya pada tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi, mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silakan. Tetapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Baiklah, Wah, Bung Karno, apakah kita akan mengibarkan bendera? sangat wajib. Itu menandakan kita telah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Oh ya, Bung, apakah proklamasi akan dibacakan sekarang? Ya, kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Bisa dibilang begitu. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu, Bung. Oh ya, Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum ada bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tak apa-apa.
Kebetulan persiapan juga belum selesai. Memangnya persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit bendera. Sebentar lagi juga sudah siap. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiangnya. Suhud sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf Bu, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo silahkan kita menuju halaman depan. Mari Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan layak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suhud, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Maju, jalan. Belok kanan, jalan. Itu. Terus, betul, ya. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Satu. Yuk. Kami. Maaf, saya tidak bisa.